Saya belum bisa live dengan channel asli saya karena masih dihukum sama YouTube karena laporan polisi Indonesia. Saya tidak bisa mendapatkan dana dari hasil siaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayetno. Kali ini saya memberikan sebuah informasi bahwa channel Saifuddin Ibrahim resmi didismonet oleh YouTube dan dia tidak bisa lagi siaran langsung di sana karena YouTube-nya lagi didismonet oleh YouTube. Itu menurut yang dikatakan oleh si Saifuddin Ibrahim berikut ini. Beberapa hari ini saya nggak live. Nah, mulai hari ini saya akan khusus di channel ini, channel Sarah Ayu Ibrahim. Saya belum bisa live dengan channel asli saya karena masih dihukum sama YouTube karena laporan polisi Indonesia. Saya dilaporkan katanya menghasut. Itu padahal saya nggak ada buktinya menghasut apa, karena saya benci dengan satu kaum katanya dan tidak boleh begini-begini. Nah, seperti khutbah saya seperti ini juga akan mendapatkan pengaruh dari YouTube. Saya tidak bisa mendapatkan dana dari hasil siaran ini. Saya tidak bisa mendapatkan dana dari hasil siaran ini. Kenapa? Karena saya menyinggung terus katanya, menyinggung agama itu. Jadi apa yang dia katakan tadi itu adalah sebuah rasa galau dia ya. Gimana tidak galau bahwa ternyata YouTube-nya yang sebagai sandaran utama pendapatan dia saat ada di Amerika akhirnya resmi didismonet oleh YouTube. Jadi terakhir dia online itu pada tanggal 13 Juli tahun 2022. Jadi tanggal 13 ini memang betul-betul angka sial buat dia. Karena di tanggal tersebut, tanggal 13 Juli dia resmi didismonet oleh YouTube. YouTube-nya masih ada. Kalau kita klik di channel dia di Saifuddin Ibrahim ya, coba kita cek ini di channelnya Saifuddin Ibrahim itu. Kalau kita lihat video-videonya masih ada. Jadi video-videonya ini belum dihapus ya, belum di take down oleh YouTube, tetapi hanya didismonet. Jadi dia tidak bisa, dan juga sekaligus dia tidak bisa live di situ. Ini sebuah hukuman biasanya karena dia melanggar standar komunitas di YouTube di YouTube, karena dengan tuduhan dia selalu menghina kepercayaan orang lain dan membuat ucapan-ucapan dan ujaran kebencian terhadap ras ya, suku, agama tertentu. Dan kalau kita lihat pendapatan dia ini luar biasa, jadi sangat besar sekali. Kalau kita lihat ini grafik merah ini adalah channel dia ya. Kita lihat ini pendapatannya rata-rata ya lumayan, ini udah di atas 10 juta setiap bulan ini. Dan pada tanggal 13 itu terakhir dia live tanggal 13 Juli. Kalau kita lihat ya, kita scroll ini. Nah, Anda bisa lihat ini grafiknya. Nah, kalau kita lihat grafiknya pada tanggal-tanggal ini sangat luar biasa besar. Satu hari penontonnya bisa 66.000 ya. Jadi di atas 80.000 ke atas setiap hari penontonnya, bisa 82.000 ke atas. Bahkan pernah 100.000 satu hari penontonnya. Dan terakhir pada tanggal 13 Juli saat dia terakhir live di channel Saifuddin Ibrahim, langsung grafiknya terjun bebas. Bahkan ini sudah tidak mendapatkan penghasilan ya terakhir ini. Karena apa? Karena secara resmi dia tidak bisa live lagi. Dia live terakhir tanggal 13, setelah itu dia tidak bisa live lagi.
dan otomatis pendapatannya dia di sana dia mendapatkan dismonet, itu berarti dia tidak mendapatkan hasil. Meskipun kita lihat di YouTube-nya, kalau kita klik itu iklannya masih keluar, tetapi itu tidak menjamin dia mendapatkan uang, karena itu dia sudah diputus hubungannya dengan pihak YouTube. Tetapi meskipun ada iklan, dia tidak dapat menghasilkan uang. Bahkan dia sendiri berkata tadi di channelnya, dia sekarang bilang live-nya di channel istrinya, dan dia mulai tanggal 13 sampai hari ini dia live di sana. Tetapi itu pun kalau kita lihat channel istrinya itu masih kecil pendapatannya. Bahkan dia mengatakan bahwa selama live dia sering dolarnya merah, dengan ketentuan bahwa dia tidak mendapatkan penghasilan karena live-nya sering menghujat. Dia katakan karena laporan dari, bahkan dia bilang hacker ya. Sebetulnya bukan hacker, itu ketentuan dari YouTube. Bahkan dia menurut keterangannya dia tadi, dia dilaporkan oleh polisi Indonesia, dia bilang. Jadi sebetulnya itu tuduhan-tuduhan ya, nggak jelas itu, nggak kepastiannya belum jelas. Apakah polisi bisa melaporkan channel dia, atau dia memang diserang oleh penontonnya sendiri, atau karena dihacker ya, atau karena ini keputusan dari YouTube berdasarkan laporan-laporan. Biasanya YouTube itu untuk menilai sebuah channel, biasanya dia menggunakan sistem otomatis ya, mesin yang berjalan. Itu biasanya untuk konten-konten berulang atau ujaran kebencian dengan kalimat-kalimat kunci-kunci tertentu yang memang itu dilarang diucapkan di channel YouTube. Itu biasanya langsung ketangkap di mesin YouTube. Atau karena laporan, karena kita tahu sendiri bahwa YouTube itu di seluruh dunia itu jutaan channel, dan orang yang mengecek itu kalau manual ya nggak bisa, tetapi kadang-kadang sistem itu pun luput ya, terlewat. Dan YouTube menggunakan cara yaitu dari laporan. Nah, di setiap channel orang lain itu kan ada pilihan klik laporkan dengan alasan apa. Nah, karena kalau dia lihat, kalau YouTube melihat laporannya masuk banyak, bahkan ratusan mungkin ribuan laporan, itu baru dicek secara manual. Kalau laporannya hanya 1, 2, mungkin puluhan, nggak akan digubris sama YouTube ya. Tapi kalau laporannya udah di atas 100, 300, 600, kemungkinan akan diperhatikan dan dicek betul-betul apakah laporan ini betul. Itu nanti dilakukan dengan cek manual, manusia yang mengecek. Nah, setelah cek manual itu diputuskan sebuah channel ini di take down atau diputus hubungan atau dikasih peringatan, itu nanti YouTube yang memberi sanksi ya. Dan kalau kita melihat kemarin, belum lama ini dia akan menyombongkan diri ke mana, ke studionya YouTube. Dia katakan dia dapat undangan dari YouTube Amerika, bahkan dia melaporkan channel Al Ayyubi. Akhirnya di channel Mas Al Ayyubi pun akhirnya di take down, dismonet juga. Menurut laporannya Saifuddin itu gara-gara laporannya dia melaporkan ke YouTube pusat Amerika. Apakah betul seperti itu? Itu tidak betul ya, saya kira. Bisa saja punya Mas Al Ayyubi pun itu dilaporkan, dan pelaporan yang masuk itu pun akhirnya dicek secara manual. Dan Mas Al Ayyubi pun mengakui bahwa memang judul-judulnya itu banyak yang menyinggung mereka. Dengan kata lain, judul-judul dan thumbnailnya itu memang agak ngeri-ngeri sedap. Coba kita lihat ya, itu Saifuddin Ibrahim kemarin petentang-petenteng, dia ngomong mendatangi kantor YouTube. Saifuddin Ibrahim potong-potong YouTube saya, yang suka ngejek Saifuddin Ibrahim, gua udah lapor nama lo. Yang YouTube kacang-kacangan itu, yang pengikut Bang Mamat, yang suka hanya menghina YouTuber Kristen. Wah, kamu beda dengan saya, beda. Pasti YouTube itu membela saya. Dan melaporkan channel Mas Al Ayyubi
dan channel itu pun akhirnya dismonet oleh YouTube sampai hari ini ya. Itu si Saifuddin bilang karena dia mendatangi kantor YouTube dan dia melaporkan channel-channel muslim, dia bilang. Apakah itu betul? Nah, itu nonsense. Sekarang nggak ada laporan-laporan manual sampai dia ke kantor ya. Laporan itu sekarang online, nggak harus ke sana. Ternyata si Saifuddin Ibrahim yang keluar-keluar katanya sudah ke kantor YouTube dan mau melaporkan channel-channel muslim, nggak ngaruh, dan itu omong kosong karena dia hanya pamer foto di depan pagar, dia tidak masuk ke dalam. Coba kalau dia masuk ke dalam, pasti dia akan rame dipamerkan ke channelnya bahwa dia bertemu dengan CEO-nya, bertemu dengan siapalah di sana, staff-staff YouTube ya. Dan ternyata itu tidak dia lakukan, dia hanya berpose di pagarnya saja yang ada tulisan YouTube itu. Semua orang pun bisa melakukan hal seperti itu. Ternyata channel Anda pun akhirnya diblokir sama YouTube dan Anda tidak sakti. Dan Anda bilang YouTube Anda dilindungi oleh YouTube. Tidak, YouTube tidak akan melihat orang per orang. YouTube melihat itu secara keseluruhan, dan kalau dia melanggar peraturan, dia memang akhirnya kena masalah ya. Jadi ini adalah buah karma Anda, karena Anda katanya sudah menutup channel-channel muslim, bahkan salah satunya adalah si channel Al Ayyubi, dan ternyata sekarang channel Anda menemui masalah. Dan untuk si Saifuddin Ibrahim, saya harap Anda mulai bertobat, jangan terus-terusan menghujat dan sebagainya. Dan ternyata sekarang channel Anda bermasalah. Bahkan Anda bilang meskipun di channel Sarah Ayu pun kalau dia live itu sering tidak mendapatkan dolar, dan karena pasti ini dolarnya merah ya. Kenapa? Karena dia selalu menghina dan menjelek-jelekan agama orang lain. Beda ya kalau kita berbicara secara baik-baik, dialog atau kajian lintas iman dengan orang yang menghina, menjelek-jelekan tanpa dasar, itu beda ya. Kalau sekelasnya Saifuddin ini memang kelas-kelas rendah, hanya hujat, dan dia tidak berani untuk ditantang dialog face to face. Atau karena beberapa waktu yang lalu dia ditantang dialog dengan tim kami dari AWF pun akhirnya melarikan diri dengan pura-pura minta bayaran yang besar ya, mulai 25 juta sampai 50 juta kalau dia diundang muslim untuk dialog. Akhirnya Anda sekarang kelabakan sendiri. Karena apa? Karena pendapatan YouTube dari Saifuddin itu adalah pendapatan utama dia di Amerika, karena dia tidak bekerja di sana, hanya mengandalkan undangan dari kebaktian-kebaktian kecil dari kelompok-kelompok gereja-gereja Indonesia yang ada di Amerika. Dan itu tidak bisa menopang keseluruhan kehidupan dia, meskipun pasti ada para donatur, tapi lama-lama kan tidak mungkin bisa menjamin kehidupan dia selama-lamanya di sana. Dan pendapatan utama dia dari YouTube yang sebulan bisa 15-20 juta itu akhirnya ditutup, dan sekarang dia ke channelnya Ayu yang masih belum besar itu ya, penontonnya masih kecil, subscribe-nya juga masih kecil, pendapatannya mungkin ya di bawah 5 juta lah, itu kecil, masih sedikit sekali. Dan ini sebuah karma untuk Anda Saifuddin. Jangan terus-terusan menghina Al-Quran, jangan terus-terusan menghina Allah SWT. Anda akan kualat nanti. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, demikian info dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.